Pada tahun 1996, Garuda Indonesia pernah mengalami sebuah insiden yang terjadi di negeri Sakura, Jepang. Apa yang terjadi dengan pesawat McDonnell Douglas DC-10 yang diterbangkan oleh seorang kapten berpengalaman itu? Kita take off ke kronologi. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Garuda Indonesia 865 adalah sebuah McDonnell Douglas DC-10. Pesawat itu pada saat mengalami insiden sudah berusia sekitar 17 tahun dengan lebih dari 46.000 total jam terbang. Pada tanggal 13 Juni 1996, Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 864 terjadwal untuk terbang dengan rute Jakarta, transit di Bali, kemudian melanjutkan penerbangannya menuju ke Jepang. Pesawat DC-10 itu kemudian tiba di Bandara Fukuoka, Jepang pada pukul 8:01 pagi waktu setempat. Semuanya normal dan juga lancar. Kemudian penerbangan itu kembali lagi terjadwal untuk terbang dengan rute Jepang, transit di Bali dan melanjutkan penerbangannya menuju ke Jakarta. Hanya saja ketika berada di Bandara Fukuoka ini, nomor penerbangan akan diganti atau berubah dengan nomor 865 dan di bandara itu pula kru pesawatnya diganti. Di dalam penerbangan itu terdapat total 275 orang yang kebanyakan merupakan penumpang warga negara Jepang. 23 penumpang diketahui duduk di kelas bisnis, sisanya duduk di kelas ekonomi. Selain para penumpang, ada juga 3 kru kokpit. Yang pertama adalah Kapten Ronald R. Londong, 38 tahun dengan lebih dari 10.000 total jam terbang. Kemudian ada seorang first officer bernama Yuda Putra, 31 tahun dengan lebih dari 3.000 total jam terbang. Dan ada seorang flight engineer berusia 34 tahun bernama Dwi Prayitno. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 2.000 total jam terbang. Pada pukul 11:55 siang waktu setempat, para pilot mulai mempersiapkan penerbangan dari Jepang menuju ke Bali. Semuanya nampak normal. Ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh para pilot di dalam penerbangan 865 seperti memeriksa daftar checklist kemudian menyalakan mesin. Nah, pada saat mesin di pesawat itu dinyalakan oleh Kapten merasa tidak ada sesuatu hal yang aneh yang ia rasakan. Bahkan semua instrumen menunjukkan kondisi pesawat normal. Jam 12:01 siang waktu setempat, masuk instruksi dari ATC yang memerintahkan agar penerbangan Garuda Indonesia 865 hold di runway. Nah, hal itu dilakukan karena ada sebuah pesawat yang akan mendarat di Bandara Fukuoka. Hanya beberapa saat setelahnya, tepatnya pada pukul 12:06 siang waktu setempat, pesawat DC-10 milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 865 diizinkan lepas landas dari runway 16. Semua persiapan dan pemeriksaan berjalan dengan normal. Kapten lalu menginstruksikan first officer untuk mengaktifkan auto throttle. Kemudian beberapa detik selanjutnya pesawat itu mulai meluncur di runway dan terdengar first officer menyebutkan V1 rotate. Namun ternyata hanya beberapa saat saja setelah Kapten mendengar apa yang dikatakan oleh first officer, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pesawat yang sedang diterbangkannya. Ia merasa pesawat itu tidak bisa benar-benar mengudara. Kapten sempat menduga jika pesawat itu bisa benar-benar terbang, mungkin ketinggiannya akan relatif rendah. Meskipun hidung pesawat itu sudah terangkat, tapi Kapten melihat kecepatannya mulai berkurang antara 3-6 knot. Dan ternyata dalam kondisi kebingungan yang dihadapi oleh Kapten di dalam penerbangannya, tanpa disadari oleh Kapten, ia justru membawa pesawat itu terus turun. Ketika Kapten sedang sibuk dengan upaya untuk memperbaiki sikap dan posisi pesawatnya, tiba-tiba saja Kapten dikagetkan dengan bunyi bang yang sangat keras. Dan setelah itu tiba-tiba saja ia juga merasa telah kehilangan daya dorong di pesawatnya. Menurut perasaan Kapten, jika saat itu ia tetap memutuskan untuk melanjutkan upaya lepas landasnya, maka ia bisa saja menabrak bangunan di sekitar bandara. Maka selanjutnya yang dilakukan oleh Kapten adalah berupaya untuk membatalkan upaya lepas landasnya. Ia sempat berpikir bahwa jika saja pesawat ini memang bisa terangkat, ia tetap akan berupaya untuk melanjutkan upaya take off-nya. Tapi ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan penerbangan itu. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Kapten adalah ia mendorong kolom kontrol ke bawah. Lalu ia melakukan pengereman secara maksimum dan ia mendorong thrust reverse.
Namun ternyata hanya beberapa saat setelahnya, tiba-tiba saja flight engineer berteriak kepada kapten dan mengatakan bahwa pesawat itu telah mengalami kegagalan mesin nomor 1. Ternyata pada saat flight engineer menyatakan bahwa ada kegagalan mesin pada mesin nomor 1 di pesawat itu, kapten tidak mendengar pernyataan dari flight engineer. Ternyata ada untungnya kapten tidak mendengar pernyataan dari flight engineer, karena sebenarnya yang terjadi, kerusakan pada mesin pesawat DC-10 itu bukan terjadi pada mesin di nomor 1, tapi mesin nomor 3. Yang jelas karena flight engineer saat itu bingung dan juga takut sampai-sampai ia salah menyebutkan mesin mana yang mengalami kegagalan atau kerusakan. Ada alasannya kenapa kapten tidak mendengar pernyataan yang disampaikan oleh flight engineer. Karena pada saat itu kapten sudah melihat tiang approach dan bangunan kecil sehingga ia takut pesawat yang sedang diterbangkannya itu menabrak atau menghantam bangunan itu, sehingga dengan sangat cepatnya kapten memutuskan untuk membelokkan pesawat itu ke arah kanan. Ada kesaksian dari penumpang yang selamat. Ia mengatakan kepada media bahwa dari awal keberangkatan semuanya nampak normal. Tapi kemudian ketika pesawat itu meluncur di runway, ia merasakan ada getaran yang tidak biasa. Getarannya terlalu kuat. Awalnya ia dan penumpang lainnya merasa getaran itu adalah getaran yang normal ketika pesawat hendak lepas landas. Tapi kemudian hanya beberapa detik setelah getaran itu semakin meningkat lebih kuat lagi, para penumpang mengetahui pesawat itu mulai jatuh dengan sangat keras dan terjadi benturan sebanyak 2 kali. Hal yang dilihat dan disaksikan oleh para penumpang saat itu adalah ketika pesawat jatuh menghantam daratan, pesawat tidak berhenti. Pesawat terus meluncur dengan cepat dan saat itu pesawat mulai keluar dari runway, melintasi jalan dan setelah itu justru menghantam tanggul di bandara. Masih dari kesaksian penumpang, saat itu dikatakan ketika pesawat terus meluncur dengan sangat cepat, kepanikan di dalam pesawat terjadi karena barang-barang dari kompartemen atas mulai berjatuhan. Belum lagi di kabin pesawat DC-10 milik Garuda Indonesia itu mulai dipenuhi oleh asap yang pekat. Para penumpang saat itu mulai berteriak, mereka ketakutan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang jelas, mereka hanya ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Akhirnya, pesawat itu berhenti di daerah rerumputan sekitar bandara. Nah, ternyata pada saat proses pesawat itu meluncur keluar dari runway, saat itulah kondisi kedua mesin dari pesawat terlepas. Dan ketika pesawat berhenti di area rerumputan, terjadi kebakaran. Apa yang terjadi dengan penerbangan 865 ini disaksikan oleh salah seorang petugas bandara. Ia sempat melihat pesawat pada saat akan lepas landas, semuanya nampak normal. Tapi kemudian ia tiba-tiba saja melihat pesawat itu jatuh menghantam daratan, kemudian pesawat terseret dan terbakar. Insiden yang dialami Garuda Indonesia 865 itu terjadi sekitar pukul 12:08 siang waktu setempat atau hanya sekitar 2 menit saja setelah pesawat itu mendapatkan izin untuk lepas landas. Mengetahui sebuah pesawat terbakar di area bandara, maka petugas menara kontrol segera mengaktifkan alarm emergency dan memberitahu pihak keamanan juga layanan pemadam kebakaran bandara. Maka kemudian tim evakuasi gabungan ini segera menuju ke lokasi di mana pesawat DC-10 itu terbakar. Kobaran api ternyata semakin lama semakin membesar. Hal itu disebabkan karena pesawat DC-10 milik Garuda itu baru saja diisi bahan bakar di Bandara Fukuoka. Tim evakuasi yang tiba di lokasi kebakaran pesawat DC-10 milik Garuda itu langsung membagi tugas. Sebagian langsung berupaya untuk memadamkan kobaran api. Sebagian lagi berusaha masuk ke dalam pesawat. Beberapa anggota tim evakuasi yang akan menyelamatkan para penumpang di bagian depan pesawat mengalami kesulitan karena bagian depan pesawat sudah terbakar. Sementara beberapa anggota lainnya yang masuk ke bagian tengah tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Karena pada saat itu ternyata kru dari Garuda Indonesia sudah mengevakuasi penumpang. Nah, ada beberapa orang lagi dari tim evakuasi yang menuju ke bagian belakang pesawat untuk melakukan evakuasi. Tapi nyatanya mereka yang menuju ke bagian belakang pesawat itu justru yang paling mendapatkan tantangan besar karena kobaran api terbesar justru berada di bagian belakang pesawat. Dari kesaksian salah seorang penumpang, pada saat penumpang itu hendak keluar dari pesawat yang mulai terbakar, ia sempat melihat ketika seorang pramugari sedang membantu penumpang untuk menyelamatkan diri.
Salah satu penumpang terlihat rambutnya terbakar pada saat dievakuasi. Kemudian ada juga penumpang yang merangkak di lantai pesawat, kemudian berusaha untuk keluar dari celah pesawat dan berusaha turun dari pesawat yang sedang terbakar. Kemudian ada juga penumpang yang nekat lompat dari celah pesawat yang terbuka. Intinya, pada saat itu semua penumpang ingin selamat bagaimanapun caranya. Ternyata upaya evakuasi terhadap para penumpang di penerbangan 865 ini berjalan dengan cepat karena ke-8 escape chute berfungsi baik. Nah, para penumpang akhirnya bisa dapat cepat meninggalkan pesawat yang tengah terbakar melalui pintu darurat tersebut. Tapi meskipun pintu darurat itu berfungsi dengan baik, nyatanya ada 3 penumpang yang meninggal dan beberapa penumpang lainnya ditemukan dalam kondisi terluka. Bahkan diketahui Kapten Ronald Londong sendiri merupakan salah satu yang terluka akibat insiden penerbangan 865. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit Kyushu di Fukuoka. Sementara itu, First Officer yang bernama Yuda Putra mengalami cedera punggung. Setelah mengetahui banyak penumpang yang terluka, kemudian 3 orang meninggal, kondisi pesawat Garuda itu sendiri juga mengalami kerusakan total dan disebut-sebut tidak dapat diperbaiki lagi. Terlebih karena sayapnya rusak dan ekornya juga rusak. Setelah diselidiki oleh tim investigasi Jepang, mereka kemudian mengungkap bahwa kipas turbin mesin nomor 3 di pesawat DC-10 itu pecah, kemudian terlepas dari porosnya sehingga merusak bagian dalam mesin nomor 3. Nah, dalam proses penyelidikan itu menurut pemerintah Jepang dikatakan bahwa apa yang dilakukan pilot Garuda melanggar aturan penerbangan internasional. Karena menurut mereka, ketika pesawat sudah berada di posisi V1, maka take off sudah tidak bisa lagi digagalkan. Dan pada saat itu, pesawat tetap harus mengudara meskipun mereka mengetahui ada kondisi darurat. Nah, setelah itu baru pilot diminta untuk melakukan pendaratan darurat. Namun ternyata pembelaan datang dari Bapak Zainuddin Sikado yang merupakan Dirjen Perhubungan Udara. Beliau menyebutkan bahwa keputusan yang diambil pilot adalah tindakan yang tepat. Karena jika tidak, musibahnya dapat menjadi lebih parah. Sementara penghargaan juga disampaikan oleh pihak Menteri Perhubungan yaitu Bapak Haryanto. Beliau memuji kru penerbangan DC-10 karena hanya dalam waktu 2 menit saja mereka bisa melakukan evakuasi sehingga banyak penumpang yang selamat. Nah, ternyata ada keterangan lain yang disampaikan pihak Garuda Indonesia. Dirut Garuda Indonesia yang pada saat itu menjabat Bapak Supandi, beliau menyatakan bahwa perawatan pesawat melalui Garuda Maintenance Facility atau GMV cukup baik. Begitu juga perawatan menjelang keberangkatan dari Jepang ke Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beliau mengatakan kalau tidak layak, pesawat itu tidak mungkin dilepas atau diizinkan untuk terbang. Bukan hanya kondisi kelayakan pesawat, tapi kondisi mesinnya juga sudah dicek dan semuanya dalam kondisi aman. Keterangan lain dari pihak GMF adalah mesin ketiga yang terbakar itu baru diganti pada tanggal 25 Januari 1995. Bahkan pesawat DC-10 dengan registrasi PKGIE tersebut belum sempat mengudara ketika mesin kanannya itu terbakar. Nah, diperkirakan kecepatan luncuran pesawat pada saat itu masih di bawah kecepatan V1 atau hanya sekitar 150 knot. Nah, nampaknya keputusan untuk menggagalkan upaya lepas landas yang akhirnya diambil oleh Kapten adalah karena Kapten melihat tanggul di ujung landasan pacu. Hingga akhirnya ia membelokkan pesawat ke arah kanan. Karena jika tidak dibelokkan, pesawat bermesin 3 tersebut pasti akan menabrak tanggul dan kemungkinan jatuh korban lebih banyak lagi. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap kecelakaan pesawat DC-10 milik Garuda Indonesia adalah karena kerusakan mesin kanan dari General Electric CF650C yang memaksa Kapten akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan upaya lepas landas. Tim investigasi itu juga menyimpulkan bahwa mesin nomor 2 yang terletak di ekor pesawat berfungsi baik pada saat pesawat itu lepas landas. Hanya saja lubang yang terdapat setelah pesawat itu lepas landas disebabkan oleh benturan pilon roda yang lepas dari dudukannya dan membuat lubang tersebut. Itulah informasi penerbangan dari channel Tamara Delf hari ini. Ambillah hikmah dari semua sejarah penerbangan. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.